Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Sulistiowati dari Prodi D3 Analis Kesehatan semester 5, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan analisis kadar protein tempe kemasan plastik dan daun pisang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aprilia Cahyaning Tias, yang kedua ada Guliano Ilham Dava, yang ketiga ada Nanda Galih Wicaksono, dan yang keempat ada Dita Silviana. Di sini kita menggunakan 3 jurnal. Yang pertama yaitu analisis kadar protein tempe kemasan plastik dan daun pisang. Yang kedua, analisis jenis kemasan terhadap kadar protein dan kadar air pada tempe. Dan yang ketiga, pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein dari tempe biji buah Ramtoro Bung. Sumber makanan yang digunakan yaitu tempe kemasan plastik dan daun pisang. Kegiatan analisis kadar protein ini menggunakan metode Biuret, dilengkapi spektrofotometri UV-Vis dengan larutan standar protein yang digunakan adalah larutan BSA, bovine serum albumin. Definisi protein dan tempe. Protein merupakan salah satu kebutuhan manusia yang penting dalam menjaga stabilitas tubuh. Protein dapat dijadikan sebagai sumber energi yang ekuivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kilokalori per gram protein. Kelebihan dan kekurangan protein dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sedangkan tempe merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai kuning yang difermentasikan dengan menggunakan kapang Rhizopus oligosporus. Adapun metode yang digunakan yaitu metode Biuret merupakan salah satu metode penentuan kadar protein dengan menggunakan larutan Biuret pada suasana basah bereaksi dengan ikatan peptida dari protein tempe mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari larutan Biuret yang berwarna biru menjadi berwarna ungu. Perubahan warna yang teramati diukur intensitas serapan panjang gelombangnya menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer UV-Vis, maka semakin tinggi pula kadar protein yang terdapat dalam zat tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip metode Biuret yaitu interaksi Biuret pada suasana basah bereaksi dengan ikatan peptida dari protein tempe mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari larutan Biuret yang berwarna biru menjadi berwarna ungu. Prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis yaitu interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Larutan standar. Larutan BSA 3% sebagai larutan standar yang telah direaksikan dengan reagen Biuret memiliki panjang gelombang maksimum sebesar 534 nanometer dengan nilai absorbansinya 0,292. Panjang gelombang yang diperoleh ini menjadi standar untuk pembuatan kurva larutan standar BSA. Kemasan yang digunakan yaitu daun pisang dan plastik. Kemasan daun pisang memberikan kondisi tetap hangat namun lembab, sehingga kebutuhan kapang akan oksigen dapat teratasi dengan baik. Dengan kata lain, tidak terjadi kondensasi uap air dan panas secara berlebihan selama pertumbuhan, sehingga pembentukan miselia jamur lebih baik. Pengemasan tempe dengan plastik dilakukan dengan cara memberi lubang-lubang kecil agar bagian dalam substrat cukup memperoleh udara. Hasil dan pembahasan. Larutan protein tempe tiap kemasan yang telah direaksikan dengan reagen Biuret diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum yaitu 534 nanometer dan memberikan hasil sebagai berikut. Yang pertama, larutan protein tempe bungkus daun pisang.
dengan absorpsi 0,370. Yang kedua, larutan protein tempe bungkus plastik dengan absorpsi 0,338. Nilai absorbansi masing-masing larutan protein tempe disubstitusikan ke dalam persamaan regresi Y sama dengan 0,0273X plus 0,2359 untuk mengetahui kadar protein pada tempe, kemasan daun pisang, dan plastik. Hasil substitusi tersebut memberikan hasil berupa kadar protein dari tempe kemasan daun pisang sebesar 4,912 mikrogram per mililiter dan tempe kemasan plastik sebesar 3,739 mikrogram per mililiter. Faktor yang mempengaruhi kadar protein. Yang pertama, yaitu kemasan. Pembungkus daun pisang merupakan pembungkus alami. Daun pisang memiliki kelebihan pembungkus alami yang tidak mengandung bahan kimia, sedangkan bahan kimia dapat mengurangi kadar protein dalam makanan. Yang kedua yaitu fermentasi. Penggunaan kemasan dalam fermentasi akan mempengaruhi kadar protein tempe kedelai yang dihasilkan. Di samping karena faktor koreksi lingkungan yang dibentuk oleh kemasan tersebut selama proses fermentasi, juga karena adanya reaksi yang mungkin terjadi antara bahan yang difermentasi dengan komponen kemasan. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein, di mana semakin lama waktu fermentasi, maka kadar protein semakin menurun. Berikut, mari kita simak video uji protein metode Biuret. Bahan: prosedur percobaan. Masukkan larutan BSA dan Aquades ke dalam tabung reaksi. Ukurlah Aquades menggunakan gelas ukur sebanyak 2 ml. Lalu, masukkan ke dalam tabung 1. Ukurlah BSA sebanyak 0,4 ml menggunakan gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam tabung 2. Ukurlah Aquades sebanyak 1,6 ml menggunakan gelas ukur. Lalu dimasukkan ke dalam tabung 2. Ukurlah larutan BSA sebanyak 0,8 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian, masukkan ke dalam tabung 3. Ukurlah Aquades sebanyak 1,2 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung 3. Ukurlah larutan BSA sebanyak 1,2 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam tabung 4. Ukurlah Aquades sebanyak 0,8 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam tabung 4.
Ukurlah larutan BSA sebanyak 1,6 ml menggunakan gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi 5. Ukurlah aquade sebanyak 0,4 ml menggunakan gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam tabung 5. Ukurlah larutan BSA sebanyak 2 ml menggunakan gelas ukur. Lalu dimasukkan ke dalam tabung 6. Setelah itu, ukurlah reagen burette sebanyak 3 ml dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung 1. Lakukan hal yang sama dengan mengukur sebanyak 3 ml reagen burette dengan menggunakan gelas ukur. Lalu dimasukkan ke dalam tabung 2. Masukkan juga ke dalam tabung 3. Ke dalam tabung 4. Ke dalam tabung 5. Dan ke dalam tabung 6. Setelah itu, larutan didiamkan selama 10 menit dalam suhu ruangan. Setelah didiamkan selama 10 menit, masukkan larutan ke dalam kuvet. Absorbansi larutan pada tabung 1 menggunakan spektrofotometer UV vis, lalu lihat nilai absorbansinya. Pada tabung 1 didapatkan absorban sebesar 0. Masukkan belangko ke dalam spektrofotometer UV vis hingga terbaca nilai absorbannya sebesar 0. Absorbansi larutan pada tabung 2 menggunakan spektrofotometer UV vis, lalu lihat nilai absorbannya. Pada tabung 2 didapatkan absorban sebesar 0,043.